Pokoknya Sempet 3 ribuan kalau ingat gue. pokoknya kayak udahlah ini Scam. $2 jadi $2.000. $2 jadi 2.000. Trust me bro. Itu koin Earth Save Earth Planet atau apa gitu loh. Oh, itu bareng sama yang lagu Justin Bieber itu bukan? Dia jual duluan, harganya turun, lu apes ya. Iya. Makanya menurut gua itu a nice feature, tapi gua nggak rekomend sih kalau yang copycat. Kecil tuh berapa? 2,5K. Gila. 2,5K lu masuk. Lo tau nggak kemarin gue masuk 2,5K, terus hari ini kayak jadi 14K gitu. Itu udah dapat berapa persen? Kali ya lumayan Lumayan 5 kan? at least pas lu jatuhin balik. Iya. Kali 5. Gue entry-nya 188K. Gika. Lu bayangin dari tempat lu ke tempat gua aja itu udah kali berapa? Kali 30. Dari tempat lu ke tempat gua 6,5 juta. Oke. Lu entry di situ, lu step-nya di tempat gua udah 30x. Balik lagi sama kita, gua Ajay dan di sini temen gua namanya Ros dan gua kali ini mau bahas ke podcast series Web3 kita yang ke-8. Nah, Ros, lu boleh kenalin sedikit nggak tentang diri lu nih? Hai, saya Ros Chamomile. Saya sangat suka berdijen sama kayak Bapak Alex. Terus sekarang juga lagi build media kripto namanya Koin Kami. Nice. Ini seru banget loh. Gue mau langsung masuk aja ya. Kan kalau tadi bilang lu terkenalnya sebenarnya gara-gara mulainya memes kan. Nah, Iya. tapi kan sebenarnya gue tahu juga lah. Pasti lu nggak mungkin baru masuk memes. Tapi mungkin aja ya. Mungkin lu cerita kali. Lu masuknya tuh gimana sih? Lu mungkin dari awal kripto tuh gimana? Oke. Bahas dulu dari yang awal banget. Nah. Gua kenal kripto. Yes. Itu pasti kenalnya pertama Bitcoin. Right. Jadi waktu itu Bitcoin harganya masih murah banget lah, di bawah $500. Anjir lama banget men. Iya, gue masih ingat banget itu. Terus singkat cerita, waktu 2017 itu lagi booming-boomingnya kan kripto 2017-2018. Ya. Terus meme coin pertama gue itu Doge. Pasti. Waktu itu harganya kayak sideways di 5, 10, 8 rupiah. Oke, berarti lu masuknya dari bitcoin.co.id. Iya. Terus itu yang lokal pertama kan. Ya. Terus gua kalau nggak salah 2018 itu naik tiba-tiba ke sekitar Rp270. Wih, itu berarti 30x ya, lebih Yes. ya, 30 something x. Nice. Iya, kayak wah. Pertamanya banget ya gue kayak ini apaan sih meme coin, Dogecoin, nggak ada fundamental yang dan lain lah gitu. Tapi gue mulai tertarik gara-gara waktu itu teman gue lagi berangkat ke Singapura. Terus di Indonesia kan belum ada event kripto. Terus tiba-tiba dia bilang di Singapura, oh lagi ada pameran ini nih blockchain. Terus dia bawa pulang kaos kaki, gambarnya Doge. Lucu kan? Terus kayak gue mikir, oh kayak lucu ya. Nice. Bisa dibuat merchandise, bisa dibuat lucu-lucuan. Waktu itu juga ada meme tapi ya nggak meme tentang meme, ngerti nggak sih? Jadi memesnya ngata-ngatain orang yang lagi beli memes. Yes. Lucu ya, menarik. Ya udah. Terus ya itu terbang ke yang 2018 itu sampai Rp200 lebih. Right. Terus gue FOMO tuh di situ. Oh, lu baru masuk di situ loh. Lagi masuk gede. Masuk lagi. Itu Okay. salahnya. Kan gue nggak tahu kayak kok makin terbang. Wah, Yes. gue harus istilahnya sekarang DCA kan. Wih, Gue beli lagi. DCA-nya up. DCA up. Gak apa-apa. DCA up. Cuman itu kan lu sebelumnya udah 35 something x. Cuman mungkin Iya. porsinya ya Iya. cilok kali. Mulai greedy nih. Bisa kali banyak nih. Yap. Waktu itu juga lagi bagus-bagusnya kan market. Akhirnya terjebak di situ. Belajar dari situ. Itu Ethereum jatuh semua, Doge juga jatuh semua. kacau itu. Bubble bener-bener kayak Parah. itu kayak lumayan takut sih di situ karena Jauh banget kan, 20.000 sampai berapa Bitcoin iya, ini? pokoknya Sempet 3 ribuan kalau ingat gue. pokoknya kayak udahlah ini Scam. gue nggak merasa itu scam karena kayak gue lumayan mempelajari kayak white papernya dan lain-lain lah kayak Doge. menarik
Enggak, Oh, Bitcoinnya. Bitcoin. Gua kira Jadi Doge. Oke. Bitcoinnya. Jadi Alright. kayak ya udahlah coba aja invest terus, tapi beberapa koin gua cut loss Oke. yang kayak eh Masih ingat altcoin nggak? lah, Oke. altcoin gitu gua cut loss terus Doge itu harganya juga udah nggak ada kan, kayak Mhm. udahlah mau di cut loss juga nggak ada harganya, buat Jadi- apa ya jadi udah biarin diem aja. aja. Yang masih BEP gua keluarin. Keluarin. Ya. Singkat cerita 2021 happening lagi nih, itu kan COVID kan, 2002. Ya, ini yang mulai COVID kan. ya, semua jatuh, even saham jatuh, kripto jatuh, but then Elon. Ya, Elon. Terus waktu itu booming lagi kripto di gua karena waktu itu kan kita di rumah aja. Terus waktu itu kan zamannya CH, Clubhouse. Mhm. Di situ gua ketemu banyak orang-orang yang juga interest sama kripto. Jadi kita dikumpulkan lah di satu komunitas yang suka kripto, dan di situ mulai start lagi nih ngedijen lagi. Berarti itu mulainya DeFi Summer. Ya, ngedijen lagi. Terus kayak tiba-tiba yaitu si Elon. Kalau Elon gue sih benci soalnya gue kena likuidasi di sana. Iya, tapi itu kan yang bikin harga Doge Parah. meledak. Dia nge-tweet yang Tesla bisa pakai Doge kalau nggak salah. Karena dia ditolak sama mau bikin Bitcoin core team, dia ditolak, dia akhirnya Doge. Iya. Lu tuh masuk di situ. Apa lu udah karena masih pegang? Gue masih pegang barang Enak yang banget sisa-sisa sih. kemarin. Iya. Nice. Kayak wah, kayaknya ini nih, kayak gue jadi cinta meme kan. Dari situ gue kayak mulai cari-cari lagi yang lain karena waktu itu kan juga zamannya ICO sama IDO kan, 21. pre-sale Ya, ya banyak pre-sale. pre-sale kan Ya, di situ. ya. Di situ gue mulai tahu kalau Iseng. misalnya koin udah masuk exchange itu kalinya udah banyak. Iya, lu harus belinya sebelum. Kalau mau beli sebelum di mana? Iya, beli sebelum gimana. Dan dari situ juga gue mulai belajar DeFi. Dari situ gue mulai beli tuh pakai Pancake Swap, zaman dulu. beli meme coin. Terus kayak dulu tuh gak kayak sekarang lah, banyak platform buat cari meme coin kan. Iya. Dulu tuh caranya gue tuh kayak bodoh-bodohan, ya udah cari di Coin Market Cap. Lu tau nggak, gue lihat di newest coin, Aha. gue cari refresh. gue refresh yang mana yang paling duluan. Lucu. Yang paling duluan tuh gue langsung kayak beli. Gambling. Sekarang udah ada toolsnya yang enak. Iya, gambling. Dan hampir semua koin yang gue masuk itu minimal kayak 5x. Anjay, emang meme coins. Enak banget meme coin. Terus gue masih ingat ter-JP gue pada saat itu. Apa tuh? Gue masuk iseng, Aha. $2 jadi $2.000. $2 jadi 2.000. Trust me bro. Itu koin Earth Save Earth Planet atau apa gitu loh. Oh, itu bareng sama yang lagu Justin Bieber itu bukan? Kenapa bisa naik? Apa nggak tahu lu? Karena waktu itu lagi ada isu kalau Bitcoin mining itu merusak lingkungan. Iya. Ini masih narasi whole China ban mining. Iya, Makanya lu nggak boleh mining Bitcoin. Dan itu juga salah satunya Elon yang ngomong kan, kayak dari situ banyak banget keluar koin-koin yang save Earth lah, save our ecosystem lah, save gitu. Tapi narasinya. paling JP-nya di Ya itu Save salah Earth. satu itu save Earth. Oh. Itu kayak really, kayak kok gue nggak masuk all in aja. Tapi memang menurut gue ya game machine tuh kayak gitu ya. Kemarin kayak tadi kan sebelum kita on air juga gue sempat mention Iya. kadang-kadang kalau kita masuknya kecil dia yang JP, yang kita Iya. gede abu. Seringnya gitu. Nah, ada satu poin tadi gue mau mention, lu mention temen lu pergi ke offline events. Dulu kan Indonesia belum ada, berarti ini masih prior to 2020 kali ya Mas. Itu 2000 berapa? 2017 Desember kalau nggak salah. Itu belum ada kan. Itu masih zamannya Nashville-nya US. Itu temen lu berarti datangnya ke mana ya? Eventnya mana? Singapura dia. Oh, Singapura punya. Nah, Dan itu event kecil ya, bukan Event kecil. banget, kayak bener-bener cuman kayaknya satu booth gitu doang. satu booth. Tapi memang alpha banget zaman dulu. Gue inget karena zaman dulu harga tuh naik kalau misalnya Bitcoin ada ATM-nya.
kalau lu inget dulu kan kalau gue nge-DJ-nya dulu di Reddit, Ros. Di Oke. Reddit. Setiap ada tulisan Bitcoin dapat ATM baru di mana, harganya spike. Nah, Oke. gue pikir ini lucu ya. Kenapa? Karena nggak banyak orang yang tahu kalau lu tuh datang ke event, lu bisa dapat sesuatu yang ya kayak tadi lu lihat kaos kaki alfanya. Kalau zaman kemarin kita sempat bahas di podcast Miu, bener ya? Iya. Goblok nggak weh itu bagi-bagi apa namanya merchandise banyak banget kan? Banyak banget. Banyak banget Nggak kan? habis-habis. Sampai lu kayak di jalan tuh bisa, bukan aja kripto ya, kayak misalnya lu lagi jalan di mall ada orang pakai kaos Mio dong. Itu maksud gue lu memes itu kalau gue setuju sama pendapat beberapa orang itu semakin kuat cultnya ya kayak gitu. Kayak bikin partai aja. Iya. Kalau bikin partai kan kadang-kadang lu suka lihat atau enggak kalau mungkin kalau cowok-cowok lebih relate sama klub bola. Kalau kebetulan gue hardcore, gue udah pemain kripto, gue fans MU. Buat teman-teman fans MU sabar ya. Jadi intinya kan kita kalah terus, tapi tetap loyal, Oke, pakai oke. bajunya terus. Iya. Tiap ada season beli terus bajunya yang asli, mau palsu nggak masalah, yang penting hatinya kan. Iya, iya, iya. Tapi intinya kalah terus. Nah, memes itu kayak gitu, cultnya. Nah, makanya lu menurut gue penting banget buat datang ke offline event. Nah, gue mau promo asik. Promo Kan ada apa satu nih? event yang di Jakarta, yang bentar lagi akan ada. Oh. 7 sampai 8 November namanya Web3 Week Asia. Ini salah satu sponsor kita pada hari ini. Jangan lupa datang. Keren gak bridging gue? Tapi seriusan, ini salah satu event pertama Ros di Jakarta yang lu bisa dapat nggak cuma di Gens, lu bisa dapat trading ekosistemnya udah pasti. Tapi yang paling pertama adalah Web3 Jobs. Kan lagi viral juga nih Benar, di Twitter. benar. Kayak template Web3 Jobs banyak banget. Pada saat video ini dibuat, which is 14 Oktober 2024, hari kemarin itu sempat viral banget. 13 Oktober tuh viral abis-abisan. Dan menurut gua ini half true ya, kan kebohongan yang paling keren itu adalah yang setengahnya benar atau beberapa bagiannya benar. Lu pasti pernah dengar. Dan di sini Web3 Jobs itu pekerjaannya memang gajinya besar, apa namanya, looks good karena work from anywhere, tapi Benar. juga resikonya banyak. Kayak misal lu bisa dipecat kapan aja. Terus sampai ke sana lu butuh skill. Nggak cuman lu ngerti Web3 and then that's it lu hired. No, you still have to go the same process, same interview. The Yes. same, lu harus tahu people-nya di belakangnya siapa. Betul. Lu sejago apapun kalau lu nggak terkenal atau misalnya nggak tahu playernya siapa, lu nggak akan kena hire. Makanya di event-event ini event pertama yang memang di-support juga by the government, itu kita adain apa namanya job fair-nya, di mana lu bisa ketemu langsung nice. sama key playernya. Iya. Itu nomor satu. Jadi kan lu networking lah ya Networking, di sana. betul. So, kalau lu mau ketemu sama gua, ketemu sama Ros, jangan lupa di sebelah sana ya. Kita ketemu, nanti ada link to registration-nya juga di bawah. Asik. Nah, next gua tadi sempat lu mention ada beberapa tools, bukan tools lah ya. Lu mention kalau di Coin Market Cap dulu kan lu refresh. Iya. Iya kan? Itu sampai Iya. botak refresh-nya dulu. Iya. Dan banyak itu dulu meme coin tuh belum gede ya Ros ya. Karena kan pas lu refresh kadang-kadang keluar altcoins. Lebih banyak kayak 80% altcoins seingat gua. Kalau jadi kalau new ya nggak tahu, waktu itu gue dapetnya itu memang yang market cap kecil-kecil, terus yang koin, kalau nggak salah dulu sudah ada. Udah ada. Oh, lu bisa filter. filternya Filter jadi memes doang. meme doang. Kalau sekarang udah lebih enak. Kalau sekarang lu bisa pakai beberapa tools. Kalau lu sendiri kalau gua ada juga nih. Kalau Iya. lu pakainya apa? Misalkan orang yang normal pakainya Dex Screener atau Oke. Dex Tools. Nah, orang yang nggak normal pakainya apa nih? Nggak, jadi gue nggak normal ya. Kan iya, nggak normal pakainya apa Oke. nih? Kalau buat screening meme coin ya, Ya, screening. lu bisa sebenarnya di X tuh banyak. Mhm. Di X lu bisa Pasti. cari banyak alpha. Di TikTok juga lu bisa cari narasi di Right. sana. Terus lu juga bisa cari di grup Telegram grup. Telegram Itu juga group. banyak banget ya kan. Nice. Sama oke, gua nggak bisa sebutin Dex Screener ya di sini. Mungkin tadi lu sempat mention ini kali. Kalau tools lu pakai Photon kan? Iya, itu Itu- juga lumayan oke. Karena Photon setahu gue dia punya yang buat nge-screen new pairs-nya kan baru keluar dan lu langsung bisa tembak di sana. Karena kalau dari Dex Screener lo akan masuk ke normal swapping, which is ya fee-nya kan kena slippage, dan ngantri dulu segala macam. Atau lu Betul. bisa juga lu langsung masukin ke TG bot. Nah, ini gue mau masuk nih. Lu sekarang kan udah keren nih, udah ada TG bot. Lu pertama kali pakai TG bot atau kenal kapan? Oke, gue ceritain dulu ya kenapa gue mencari sampai tahu ini namanya Nah. TG bot. Yes. Gara-gara
meme coin kan cepet banget kan, kayak fluktuatif banget. Bahkan kita pakainya time frame 1 menit. Kalau lu yang kayak trader gila-gila Kadang-kadang yang market 1 cap detik kecil kan, 1 detik kan. nggak bisa bikin chart Terus itu. kayak kalau lu trading kayak di DEX, DeFi, lu nggak bisa pasang limit sell sama Nggak bisa. buy kan, nggak bisa Nggak bisa. kan. Makanya gue kayak gimana ya caranya, gue cari-cari lah. Oh ternyata ada yang namanya bot Telegram. Right. Dari situ lah gue mulai nyoba-nyoba. Sekarang gue pakainya Trojan. Sama ada juga, jadi setiap bot itu punya kelebihan masing-masing, kayak beda-beda gitu loh. Kalau kayak yang di Trojan gue suka karena lumayan cepet kan. Terus kayak mungkin karena dari awal gue pakai itu, jadi kayak udah terbiasa sama interface-nya mereka. Nah, terus ada juga yang kayak Pocket Protector. Itu lebih kayak, nah ini menarik. Ini jadi kayak lu bisa follow orang, lihat tradingnya apa. Terus di situ lu juga bisa buka kayak copy trade gitu ya. Copy trade sama leaderboard. Jadi lu bisa lihat siapa nih yang oke di aplikasi ini yang tradingnya cuan. Lu bisa follow dia atau copy trade. Tapi gua nggak pernah mau copy trade orang. Ya, gua baru mau bilang biasanya lu jadi exit liquidity dump. Kebanyakan Pas keluar. banyak gitu. Terus kayak belum tentu wangi terus. Kadang kan kayak dia lagi moodnya lagi jelek atau lagi nggak wangi, itu bisa bahaya buat lu. Jadi mendingan lu bisa lihat tradingnya dia apa, terus lu bisa cek sendiri, di search dulu lah intinya. Jadi tetap buy and sell-nya di tangan lu sendiri. Iya. Gue setuju loh, Ros. Soalnya kalau menurut gue ya, ini memes itu, apalagi kalau kita mainnya new memes, lu ngechart new memes aja udah sesuatu yang super aneh menurut gua. Nggak, kalau lu ngecharting di time frame 1 menit dan memesnya baru keluar let's say 3 jam gitu, aneh banget menurut gua. Karena mungkin lu bisa kali, tapi kalau menurut gua it just doesn't fucking work aja sih. Kayak aneh aja menurut gua. Iya, Charting di time 1 menit gitu kan. Soalnya ujung-ujungnya siapa yang punya money, kalau dia mau beli, boom. Nah, ini konsep di copy trade tadi. Kalau lu beli, lu copy trade, dia beli. Berarti otomatis dia belinya dalam volume gede, lu akan beli di atasnya dia. Iya, karena kan lu ngikutin dia. Terus orang yang itu jual, kebalikannya, dia jual duluan, harga turun, lu apes ya. Makanya menurut gua itu a nice feature, tapi gua nggak rekomend sih kalau yang copy trade. Tapi gua rekomend copy trade yang tadi lu bilang, lu bisa lihat lu on chain tracking. Lo on chain tracking, biasanya lo akan pergi ke walletnya mereka kan. Dia lagi hold apa. Iya kan? Lu bisa lihat itu. Nah itu gue juga setuju. Gue biasanya, lu sekarang BTW lu mainnya sekarang di mana? Sol, Base yang lagi rame. Sol sih. Gue mesti Sol sama Ethereum. Ethereum tuh sekarang kalau gue tuh problemnya ngelihatnya gak sesuai sama zaman dulu ya. Dulu nembak 1 Ethereum masih oke gitu. Kalau sekarang 1 Ethereum berasa ya Bu ya, lumayan ya. 1 Ethereumnya 3.000 kan. Berasa kan. Cuman kayak gak tahu sih kalau di Ethereum tuh menurut gue jittersnya gak separah di Solana. Karena mahal gas fees-nya. Lu ngejit aja bisa hilang dan mereka rata-rata kalau di Ethereum, gue gak tahu. Kalau lu mau buka kartu, lu biasa kalau tembak Ethereum berapa? 0,05, 0,1. Iya minimal segitulah, karena fee-nya aja $50. Jadi otomatis lu harus lebih tinggi dari fee lu dong. Betul, maksud gua. Lu sama kayak fee lu aja, lu mesti tunggu kali 3 baru ngilangin fee. Baru ngilangin fee dan baru dapet cuan. Iya kan? Kalau lu kali 2 lu kayak BEP. Iya. Jadi minimal harus kayak jauh di atasnya sih menurut gua. Jadi entry barrier-nya memang tinggi, dan makanya kalau kita ngomongin ke micin yang bukan micin sih, memes yang kemarin lagi yang gila banget tuh Nero ya. Nero, gue mau kesana sama gue nge-fade Nero. Jadi ceritanya gue nge-fade Nero. Habis itu kebodohan gue adalah gue nge-fade Mudeng. Tapi kayaknya Mudeng masih oke deh. Masih gue nge-fade dua-duanya, gue gak masuk di dua-duanya. Gue kayak sedih banget, gue ngerasa kayak, soalnya kan Mudeng pertama juga yang naik pertama yang bukan Ethereum, Solananya dulu sih ingat gue. Solananya dulu. Nah sama dong kayak Nero. Abis itu buat yang Nero Ethereum, gue kayak mikir nih apa nih, sama doang nih, beda chain. Dua-duanya yang lebih bagus yang Ethereum gak tuh terbangnya. tetap balik lagi ke Ethereum. Karena tadi lu bilang Ros, karena Ethereum tuh jittersnya nggak segila Solana. Solana tuh orang-orang trading in trenches, jadi bener-bener movement dia tradingin gitu. Itu yang sebabnya kadang-kadang gue personally pun hilang. Nah, makanya gue mau nanya sama lu, kalau lu biasa nih lagi main memes nih biasanya, lu tuh sistemnya tabrak, lu moonbackin atau lu exit?
Atau lu apa gimana trade? Atau di tradingin kah atau gimana tuh biasanya? Biasanya gue tradingin sih. Kalau jadi gini, gue selalu akan berusaha masuk either yang kayak bener-bener kecil market cap-nya dengan harapan bisa ya early. Kecil tuh berapa? 2,5K. Gila. 2,5K lu Lo masuk. tau nggak kemarin gue masuk 2,5K, terus hari ini kayak jadi 14K gitu. Itu udah dapat berapa persen? Kali ya lumayan, kali Lumayan 5 kan? at least pas lu jatuhin balik. Iya. Kali 5. Cuman itu oke, kalau 2,5K problem gue adalah gini ya, 2,5K. Lu masuk satu sol aja itu $150 kan. Means udah almost 10%-nya 2,5K. Ya, jadi lu kayak jadi holder gedenya gitu biasanya. Lah, memang orang masih masuk. Ini gue nggak tahu, gue pure nanya sih. Ya, gimana ya? Gua 2,5K ngomongnya sih ya. gue cukup Ya nggak amazing ya. selalu 2,5K, cuman kayak ada yang ya kalau lu Normal. tanya paling kecil 2,5K. 2,5K, 5K. Cuman 5K. itu jadinya bakal PVP. PV ya jelas. Lu kalau kayak gitu lu masuknya berapa? Ethereum, Tapi kadang katakan juga, Ethereum. Lu masuknya kecil banget tuh. Atau lu Solana. Oh, Solana. Lu tembak 0,0 berapa gitu ya? Atau 50K itu yang medium Oke. gua, 50K ke atas. Oke. Ke atas sampai berapa tuh range? 50 100K. 100K itu menurut gua udah gede sih. Oh iya. 100K. Iya. 100K itu udah gede. Gue tuh kayak kemarin ada koin, gue tuh ketemunya bener-bener 55K. Gua udah scan. Terus kayak naiknya gue akhirnya take profit lah, udah kayak diem. Gue akhirnya udahlah lepas. Tapi gue tuh konsepnya kalau lepas, gue selalu kayak ninggalin sedikit. Iya. Karena lu tahu sendiri kan, meme coin tiba-tiba bisa diem terus itu jedar. Itu kan yang kejadian. Lu tau nggak hari ini 225x dari call gua. Bukan dari call gua, dari scan gua. Scan. Dari lu put input di wallet. Yes. Put di Trojan. Yes. Gitulah. Tapi kan kayak seduh kan. Tapi lu masih ada sisanya. Iya, gue selalu berusaha menyisakan karena ya itu pengalaman. Banyak juga koin yang udah mati nih. Misalnya udah mati, diem panjang udah 100 day, tiba-tiba ada yang CTO. Langsung terbang lagi. Ya itu sebenarnya Gue berkaca dari situ, gue banyak ketinggalan beberapa project gara-gara ada itu. Itu si Len kan. Len itu udah mati lama. Lu masuk gak Len? Len Wolfman. Len yang Satoshi. Dibilang Len is Satoshi. Oke. Jadi ada narasi namanya Len is Satoshi. Makanya kan Who Are Satoshi yang HBO documentary. Iya. Baru aja dong. Baru aja. Ada satu koin namanya Len. Oke. Itu tuh surprisingly udah dari 2-3 bulan lalu. Padahal dokumenterinya baru, right? Iya. Dokumenternya baru, right? Iya. Bener kan? And then so gue lupa gue dapetnya dari mana info alfanya. So long story short, gue nge-fade ya seperti biasa. Jadi gue tuh cupu pemilihan memes. Jadi jangan pernah nanya gue tuh bang memes apa, jangan, gue cupu banget gitu. Justru yang bagus-bagus biasanya gue tolak selalu gitu kan. Jadi si Len itu 3 bulan mati, nggak ada pergerakan. And then 1 bulan lalu apa 2 minggu lalu sebelum ada itu, orang udah mulai buyingin. Orang nanya dong, kenapa buyingin? Ternyata si Len itu pas lu buka source code-nya dia itu adalah mirip gambarnya itu. Yang persis akan ditampilkan di HBO nanti. What? Wow banget gak? Gue kayak pas ngeliat. Sedetail itu ya dia mikirinnya ya. Terus pas lu cek GitHub-nya, itu salah satu foundernya yang bikin ini. Jadi kayak dia udah bikin duluan. Terbangnya itu berapa ribu X, woy. Berapa ribu X, dan gue nge-fade itu di harga bawah. Gue udah tahu itu duluan. Gue kayak bener-bener kayak asem sih. Gue punya story itu I feel you, bro. Ya sama si Giko. Giko. Oh my god, itu gue masuk bahkan masih puluhan market cap. Tuh dia tuh narasinya apa ya? First cat on the internet ya? Yes, First tapi cat. dia tuh lucu sih. Lucu. Ih, gue pegang lama banget loh itu. Gue pegang 1 bulanan lebih loh. Gue cut loss tuh. gue sih masih untung. Gue trading. Gue buka kartu aja. Gue trading 1 sol jadi 2 sol, 2 sol jadi 4 sol waktu itu. Nggak seberapa tapi kan lumayan. Jadi kali 4 kan. Ya seingat gue tuh market capnya 6,5 terakhir gue full jual. Jadi ceritanya 3 hari lalu pas gue lagi ada podcast gitu kan, ada yang ngomong Giko. Gue iseng buka Coinex, gue buka dong.
Tadinya nggak ada tuh Giko di CoinEx. The fact that dia ada aja, gue udah mulai sesuatu yang aneh nih. Pas Oke. gue lihat, dur 70M, gue kayak, ya, Ih gila banget Gua sih kayak, si yah. Giko tuh. Gue juga nge-trade-nya lagi ratusan K aja. oh ya lu dari tempat lu ke tempat gue aja udah kali berapa, woi? Dari tempat lu ke tempat gue udah kali berapa? Sumpah gue penasaran nih. Gue cek dulu lagi kok gue. Gue bener-bener, lu masih sisain tapi. Enggak, yang itu enggak lagi. Nah itu gue jadi belajar persis sih. Gue merasa ini salah satu. Gue juga penasaran. Kita sambil cek dulu ya guys. Giko Cat. Sumpah, ini Nah sekarang itu udah 50 juta market cap. Tapi peaknya dia kemarin di 70 juta. Ini kan Giko ini nih. iya, Giko itu. Gue juga sama persis. Dan kemarin Bagus ada satu banget lagi. lah. Aduh apa ya Ros namanya. Jadi narasinya tuh first dog in the internet. First dog in internet. Iya. Gue lupa namanya. Gue jujur agak takut. Jadi gue nggak masuk ke sana. Nah yang lagi sekarang, oke, gue mau bahas Murad. Lu following Murad gak? Yes. Gue entry-nya 188K. Giko! Lu bayangin dari tempat lu ke tempat gue aja itu udah kali berapa? Kali 30. Dari tempat lu ke tempat gue 6,5 juta. Oke. Lu entry di situ. Lu TP di tempat gue udah 30x. Gua TP bolak-balik dar. Tiba-tiba ngeliat itu kali 10 gue kayak. Tapi satu yang gue pelajarin, kalau misalnya lu trade, ya oke, lu kayak dapat fix ya sesuai yang lu harapkan. Iya. Tapi meme coin itu kalau misalnya lu punya high conviction about the meme coin, Jangan dilepas. jangan dilepas. Antara jadi debu atau jadi jackpot banget, pasti Jackpot kayak banget. gitu ujung-ujungnya. Gue setuju. Gue coba mau balas ke gimana salah satu, maksudnya mau cycle ini tuh orang kan selalu bilang super mimiga cycle gitu. Oke, Mimiga cycle. iya. Dan ini munculnya dari ya sebenarnya mungkin ada banyak kayak teorinya, cuman satu yang lagi gue lirik banget tuh si Murad ya. Murad ini dia salah satu orang US ya kalau nggak salah. Fenomenal ya dia. Fenomenal banget. Dia banyak nge-call dan dia actually spitting real shit menurut gua, kayak bener-bener ya meme coins is a PVP. Lu kalau misalnya masih merasa ini tuh not PVP, lu naif gitu. Tapi sekarang gini, how do you know or how do you bisa determine mana yang oke buat di ride, mana yang belum dimasukin sama VC-nya. Kalau VC kan it's not a PVP anymore kan. Nah si Murad ini bahas di token, lu sempet lihat nggak Ros di token dia ngomong apa? Gua ke skip dia. Tapi lu following Murad. Iya, lumayan. Satu yang dia kemarin gila banget, lu tau koinnya apa? Yang mana nih? Si yang XXP. Iya. XXP ada 69. juga. Gue bener-bener gak masuk akal. Gue ngeliat ini pertama kali, gue juga sama. Gue ngeliatnya dari masih di DEX. Gue ngeliatnya kayak masih itu pump fund bahkan. Pump fund dulu ya, kalau gak salah pump fund dulu baru masuk ke Radium. Iya. Dari situ gue kayak ngeliat ini apaan. Gue jujur, gue orangnya mungkin terlalu kolot, kayak gue kagak ngerti woi ini apaan. Pertama kali liat gue gak ngerti ini apa. Lu bisa jelasin gak sih kayak magnet tuh apa? Itu kayak cultnya mereka kan, semuanya tiba-tiba pakai logo magnet aja. Iya, tapi maksud itu ada magnetnya. Kalau setahu gua magnetnya itu di TradingView, lu kan ada bisa magnet kan. Oke. Jadi tuh kayak maksa, ayo naik ke atas gitu, ayo magnet ke atas. Itu mungkin salah ya, gua sok tahu kan, gua bener-bener gak tahu. Atau magnet, ayo beli. Bisa jadi. Gua bener-bener gak nangkep. Jadi pas gua pertama kali ngeliat memesnya, gua gak ketawa. Gua kayak, ini apaan sih XXP? Oke, XXP kan indeks, gue tahu. Terus maksudnya ini di talking index, terus 69 itu berubah jadi yang bukan, maksudnya kan 500 harus S&P 500 jadi SXP 69 100 gitu kan. Terus ada gambar magnet ya, gue bener-bener kayak mikirnya lola banget. Tiba-tiba, 100 juta dolar, gue kayak, hah? Apaan nih? Itu ya, aduh. Sedangkan yang gue masukin yang nggak jelas. Cuman salah satu strateginya adalah setelah lu lihat yang ini bakal muncul yang lain-lain. Yang mirip sama kayak itu. Yes. Dan itu setiap hari berubah. Setiap pasti. hari berubah. Ya, maksimal menurut gua kayak 2-3 hari lah bertahan paling lama. Tapi mostly sih tiap hari ganti-ganti sih. Kayak habis yang meta si simbol, muncullah simbol anjing lah, simbol mahkota. Pokoknya simbol aja semua, emoticon Ya. aja semua ya kan. Ya. Itu emoticon berarti 2 minggu lalu ya? Berapa ya?
Kayaknya minggu-minggu ini deh. Minggu ini. Ini hari apa sih? Ini Senin. hari Senin. Senin ya? Ya, Oh iya, minggu lalu kan minta emoticon. Iya. Gue juga itu gue ke skip. Gue benar-benar sekarang gue lagi gak terlalu ngedijen. Jadi rata-rata dijen gue adalah gue beli dan gue playnya long term. Gue Oke. agak kaget dengan lu masuknya di 50.000, di 2,5. buat gue kecil tuh cepet. 100.000. Itu menurut gue udah gede banget. Gue tuh udah agak takut kalau udah 100.000. Wah, ini mau dibawa kemana? Kecuali dia udah kayak tahap naik ke 300.000 dan dia sustain di situ, itu baru gue berani masuk lagi dan udah mulai strong lah kelihatannya. Gue ada juga biasa support. lihat volumenya Sama holdersnya paling sama kan. holdersnya. Kalau gak masuk akal biasanya gue skip sih. Oh. Soalnya kayak wah, lu bayangin itu kayak biasanya mereka tuh call dari 7K. Ya pasti udah beggar banget. 14K itu udah kali berapa ya kan? Iya udah ultra beggar. ultra Gua beggar. kalau gua justru kebalikannya. Gua lebih berani 100K yang udah sustain tadi. Jadi gua biasanya bahkan gua biasanya ngambil lagi nih. Koin yang 100K itu awalnya pernah nyentuh let's say 700. 700K jatuh jadi 100K. Itu baru gua ambil. Biasanya gua gitu. Makanya bisa Giko juga gua sih. entry tinggi. Tapi Giko itu entry tinggi setelah kedam. Dia tuh sempet kalau nggak salah berapa belas juta, hilang setengah lebih, itu baru gue masuk tuh, terus dia lama di situ. Lu berani juga ya? Gue agak takut loh kayak Gua biasanya mainnya gue gitu. malah makin jatuh. Karena jadi kalau gue punya prinsip kalau 100 ribuan gue akan masuk, kan ini katakan sol gue masuk 0,5 sampai 1,5 sol, ya normal aja lah. Terus kalau misalnya yang gede, yang misalnya udah dia buat gue gede itu 2 juta 3, maksudnya sedang itu 2 sampai 10 juta sedang itu. Oh. 2 sampai 10 juta gue baru berani tembak. Iya. 10 sampai 30 lah. Gue berani tembak di situ kalau yang udah angkanya segitu. Kalau di atasnya baru gue berani bahkan gue berani di leverage kan rata-rata udah masuk checks tuh. Jadi gue masih manusia normal nih. Gue nggak seberani itu. Tapi kalau gue rasa ya Ros ya, cara gue ini susah kaya. Tapi lebih safe. Enggak juga. Lebih safe lah mainnya ya kan. Enggak Paling juga. enggak udah lebih gimana ya? Lu inilah bayangin lu masuk kayak yang tadi gue 2.500 lu beli satu sol aja udah dapat berapa persen? Lu jadi holder berapa persen? Oh tapi nggak, kalau Masuk ya 1.000 nggak, kalau aja itu udah jadi punya setengah itu nggak akan ada orang berani masuk lagi. Iya sih. Gue sih mainnya jahat, kalau itu langsung gue dam besokannya. Tapi maksud gue di sini gue mau bahas yang tadi Murad gue lanjutin. Jadi tuh dia kan punya teori conviction si super meme mega cycle whatever lah. So menurut gue di tahun di cycle 2024 2025 dia bilang kayak gini, sesuatu yang kemarin baru gue tonton dengan detail dan ini kayak open my mind dan gue siap menjadi Ross. Gue siap menjadi Ross Ross's Knight. Gue siap nih. Gue siap memfollow you di trenches nih. Kenapa? Soalnya gini, woi, seriusan. Gue pas lihat data, gue orang data. Lu tahu gue grow up bener-bener accounting. Gue from pajak, finance, konvensional boring lah, super boring. Gue lihat di Binance. Kita akan pakai kiblatnya Binance. Dari 2023 semua yang launching dari dia dan di backup sama dia semua merah. Hanya ada 2 yang tidak merah. Salah satunya namanya Jupiter, satunya lagi Wave. Oke. Memes. And Jupiter is the house of memes. Iya. Dia bilang di situ, gue kayak bener-bener langsung. Dia intinya dia kasih tahu dan narasi yang outperform Bitcoin itu bukan RWA, itu bukan AI, memes. So Exactly. why you fake memes? Gue kayak pas ngeliat itu kayak, ya bener sih. Maksudnya people, emang sekarang gini, gue bukan dev. Emang gue care kalau misalnya satu blockchain ini lebih cepat daripada blockchain yang lain? Enggak juga. Emang gue care kalau blockchain yang ini lebih murah daripada blockchain yang lain? Enggak juga. Yang gue care apa? Kalau duit gue nambah. Benar. Bener ya? Iya. Jadi buat teman-teman yang belum lihat videonya si Murad, nanti gue kasih link di bawah. Itu lu tonton deh. Gue bener-bener kayak, kalau lu nggak usah nonton lagi. Gue takut lu udah terlalu convince, lu gara-gara nonton lu jadi all in-nya semua beneran kamis. Tapi emang gila banget. Itu bener-bener real. Maksud gue ini cycle. Menurut gue aja yang konvensional bisa switching loh ke memes. Karena memang
ya potensinya di sana ada. Tapi kalau personal conviction lu tuh lu merasa memes itu tuh larinya kemana sekarang? Apakah ini sesuatu yang lu bakal hold, atau ini sesuatu yang sustainable, atau ya crypto aja is a meme game, atau gimana tuh menurut lu? Kalau gue karena memang dari awal tuh bukan dari awal ya, dari cycle kemarin itu memang mendalami blockchain itu gara-gara memes sebenarnya. Nice. Karena kan gara-gara memes gue jadi belajar pakai DeFi, TG-bot. iya TG-bot dan semuanya. Dan menurut gue kayak, gue tuh orang desain grafis kan, jadi gue tuh kayak art banget. Jadi gue suka sama memes. Gue dari awal tuh suka artnya. Gue tuh screeningnya kalau artnya ini lucu, gue masuk. Lucu gue masuk. Ya kayak gimana ya? Secara udahlah memang meme aja, nggak usah ribet-ribet. Lu based on community, kayak event token-token besar juga kalau nggak ada komunitasnya apa bisa naik altcoin lah, let's say yang fundamentalnya bagus. Kalau nggak ada yang kayak orang yang fanatik sama dia, apakah bisa naik? Nggak kan? Ya sama kayak memes, apa bedanya gitu jadinya. Itu gue setuju banget. Jadi makanya gue sekarang salah satu teori gue adalah gue kalau pergi ke event, gue liat mana yang bikin booth meme segede di mana. Ya kan? Itu ultra play banget, woy. Artinya community-nya strong banget dan solid banget. Bener. Yang kayak pernah kan kita sempat ngobrol-ngobrol bareng itu yang akhirnya koneksi lu keputus. Gue ngomongin Berachain. Iya. Itu banyak banget memesnya. Lu tapi nggak ngulik karena Berachain punya memes itu lebih ke NFT. Dan nanti begitu dia udah launch, ya kita lihat lah. Kalau gua rasa bakal banyak banget. Bakal mungkin dia akan, gue yakin dia punya kayak Jupiternya sendiri. Dia pasti punya botnya sendiri, whatever. Ya, dan lu merasa nggak sih di cycle kali ini semua blockchain itu narik user Dari dengan memes. Sui narik pakai apa? Memes. Base narik pakai apa? Base juga sama, Brad, normis dulu awal-awal. Nggak usah deh, Ethereum narik orang pakai apa? Ya oke lah. Oke lah, dia punya banyak karena kan dia udah berangkat dari yang udah awal kan. Tapi bener kok. Serius-seriusan, tapi kan dari pertama deh, nggak usah dari pertama, cycle kemarin aja yang bikin hype itu kan juga memes. Kayak Shiba, Doge keluar Shiba. Iya. Shiba tuh juga gue lumayan. Wah, gue nge-fade banget itu. Semuanya pasti di setiap cycle ada cerita memes. Dan that's how lu kalau ngerti gamenya, menurut gue ini salah satu yang ya apa namanya opsi lu. Tadi satu hal gue mau bahas sedikit, Ros. Ini gue mau to the contrary ya. Karena orang suka ngejek-ngejek. Namanya netizen kan suka ngejek-ngejek ya. Nah kalau gue udah biasa nih diejek-ejek. Jadi kadang-kadang tuh orang biasanya ngomong, lu kalau pemain memes, lu tuh cuman ibaratnya lu lihat shitcoin lu langsung beli. Padahal yang lu bilang tadi tuh nyantol gitu ke menurut gue ya. Kayak lu belajar blockchain, which is lu pakai DeFi, lu tahu on-chain tracking, dan gue yakin most of the people yang cuman tahu trading di checks tuh nggak tahu caranya gimana. Gue suruh track wallet aja nggak akan tahu. Dan lu belajarnya karena lu main memes. Ini sama kayak airdrop juga sama. Kalau orang yang partisipasi di airdrop, ini kan minimum skillnya harus bisa lah, harus bisa on-chain dong. Kalau lu nggak bisa on-chain, meninggal. Pak. Meninggal. Lu bener-bener airdrop tuh kompleks banget kan, karena tas-tasnya lu harus kayak nge-bridge. Misalnya token itu belum punya native US stable coin lah kan, lu harus nge-bridge dulu. Dan pasti setiap ekosistem tuh ada punya bridge sendiri. Punya tempat swipe sendiri yang kayak gitu-gitu kan, yang harus lu utak-atik. Dan itu juga bahaya, karena gue salah, gue hilang gas fees-nya kan, karena gue nge-bridge Ethereum waktu itu. Gue hilang sampai $100 cuman nge-bridge, dan karena gue blow on aja, gue nge-bridge 2 kali, dua-duanya salah waktu itu pertama kali belajar. Tapi kan dari situ lu tahu kan, kayak lu salah sedikit aja contract address-nya lu bisa hilang duit. Kayak itu uang belajar lah menurut gua. Dan menurut gua satu hal ya, buat teman-teman nih, makanya menurut gua, karena kan viewers tuh random ya. Ada yang kalau Web3 ini mereka full on investing, gua nggak menyalahkan juga, nggak masalah juga. Menurut gua the safest play ya lu buy Bitcoin. That's it. Safest play, lu tinggal buy Bitcoin, lu hold, selesai, tidurnya.
Tidur belum tentu nyenyak, cuman maksudnya lu ya safe. Lu bisa jadi kaya nggak? Mungkin. Tapi berlipat-lipat ganda nggak mungkin menurut gua. Ya safe lah, long term Long term, untuk lu long term investment. holder. Exactly. Nomor 2, lu bisa trading. Ya kayak tadi, lu bisa trading Bitcoinnya, lu bisa trading something else. Cuman kalau trading, gue juga pernah ngalamin pas lu lagi trading, lu kebagian lagi buka nih, nggak pegang barang, itu terbang tinggi, roket, lu bingung mau ngapain, lu nggak pegang barang, itu gara-gara lu trading. Nomor 3 adalah memang lu bisa main memes. Nah, main memes ini menurut gua ini valid banget ya, karena kayak tadi lu bilang, setiap blockchain lu jadi belajar, lu dipaksa belajar. Sui punya sendiri, walaupun sekarang udah integrated dengan banyak bot, tapi tetap waktu awal-awal lu mesti ke tempatnya dia lah. Dan lu mesti lihat dulu cara mainnya gimana. Bener. Dan lu mesti tahu juga di chain itu yang lagi hype tuh apa. Bener, Iya dong, setuju. karena beda-beda dulu. Kalau lu inget narasi yang Pepe, kan Best punya Brad, dulu Blast punya Andy, Avax punya Wolf kalau gua nggak salah. Itu juga, ya maksudnya beda-beda kan Iya. setiap ini. Nah sekarang kalau gua lihat the next Solananya itu adalah Sui, karena murah banget, Murah dan cepat. cepet, murah, lu tinggal tembak-tembakan. Maksudnya satu Solana ya dulu lu main yang $50 atau yang $8 nggak berasa, tapi sekarang kan udah lumayan, satu Solana udah $150. Iya, Sedangkan satu Sui cuman berapa, $2. betul. Murah banget kan. Iya. Ini bukan ajakan membeli Sui ya teman-teman, tapi Iya, menurut gue nanti ini dibilang nyangkut lagi kita Nah. ngomongin Sui. Masa gue kemarin cuman jelasin kayak aku suka main ini juga kan DeFi kayak farming, staking, Yes. lending, borrowing. Terus gue kayak jelasin nih Sui lagi naik daun banget harganya. TVL-nya kan spike kemarin sempet Kencang. ngalahin Base sama Arbitrum lah. Ya, Kayak nomor 5 dia. pindahkan Solana turun TVL-nya. Banyakan keserapnya ke si Sui. Sui kan. Terus kayak gue ngejelasin sama orang nih konten gue. Maksud gue tuh mau informasi, mau sharing kalau ini loh liquidity-nya kayaknya lagi di sini. Tapi dibilangnya gue Nge-shield Sui. nge-shield Sui. Padahal gue kayak lagi ngejelasin kayak di sini tuh ada lending protokol. Jadi gue tuh suka main lending sama borrowing karena gue kan nge-hold Sui. Gue udah lama loh hold Sui. Dari 0, Gue itu dari ikut pre-sale. oh, Gue gue pas pre-sale. $1 gue boleh mulai beli Gue Sui. pre-sale 0,02 kalau nggak salah. Nice, Gue nice. pre-sale, terus gue masih hold. Udah terbang kedua, terus udah dump lagi sampai 0,3 ya kemarin. Itu gue masih hold, gue nggak lepas. Tapi terbang lagi. Terbang lagi kan Kan sekarang. udah break ATH, Iya, sekarang lagi price gue nggak pernah discovery. apa-apain Sui gue. Jadi ya udah gue mikir ya udah gue staking aja atau gue kolateralin gitu. Ya Orang kayak nganggapnya lu gua lagi nge-shilling. punya shield tuh ya. Padahal gue juga lagi, karena enak banget Lex, apalagi di cycle 2021 itu tuh bukan cuman lending sama borrowing yang oke. Itu tuh DeFi micin juga banyak. Oh iya. Gue Yang suka pas DeFi Summer iya, tuh lu pilih banyak banget. farming gitu. Wah, Ah. enak banget lu. Bener, ini micin bukan cuman koin, farming gitu juga kan micin Bisa, kan. bisa. 2-3 hari bisa langsung rakpul. Jadi itu juga kita nggak tahu kan mana yang tapi itu APW gede-gede semua kan. Gede-gede Gede-gede semua. sampai puluhan ribu, 10.000, Tapi ya, 200.000. Kadang-kadang hilang. Hilang iya. Nah, Kadang-kadang micin hilang. sama kayak micin. Iya. Cuman lu dapat native tokennya dong. Kalau sekarang lu incernya native tokennya kan. Iya. Misalnya lu farming, lu nyari Sui lu biar nambah atau Solana lu biar nambah. Iya. Gue juga sekarang gue jujur makanya gue lagi gak terlalu banyak main meme. Solana gue lagi gue stakingin. Karena menurut gue akan ada satu airdrop, gue taruh di sana gitu. Gue taruh di Oke. Solana, di salah satu Solana, dan satu caranya biar gue tidak terlalu ngedijer juga. Jadi Solana gue mayoritas memang gue lock di sana, gue Oke. taruh aja. Tapi yang Sui ini gue jujur belum, karena hold back gue tuh gue lepas. Sedih sih emang. Apanya? Back Sui gue lepas. Oh, oke. Jadi gue lepas kemarin tuh gue gue lepas di hampir 2 gue lepas. Jadi gue kayak salah, gue nggak nyangka dia bakal breakout. Karena di yang kemarin kan kalau lu ngikutin price action Bitcoin sebenarnya tuh termsnya bearish. Sebenarnya bearish, baru hari ini dia sempat hit 64. Kalau close candle-nya di atas 64 itu tuh break the resistance-nya. Iya. Nah gue jadi takut kan. Gue takut kan, gue pikir zaman dulu kalau udah lama pasti lu tau lah, altcoins will follow Bitcoin, ya Yeah. kan. Bitcoinnya gagal perform, gue takut swingnya jatuh. Jadi gue pikir gue take profit dulu di situ. Terus nanti pas dia 1,5, gue ambil lagi. Gue juga udah jual Sui tau nggak? Sebenarnya di 2. Terus gara-gara acara token itu
Gue langsung buyback cepet-cepet. terbesar. Gue belinya di situ, Ros. Itu masuk ke boot, gede banget. Gue pas keliat, otak DJ gue langsung berkata, oke, saatnya gue buka langsung, Iya. gue iklan dulu. Gue buka Coinex gue, zet, asik. Dan Beli gue. dan sebenarnya kalau gue pergi event gitu, Sui itu selalu ada loh. Iya. Hampir selalu ada. Dan Tapi yang paling gede di most- token dong Iya, kemarin. cuman kayak yang kemarin di GM itu juga dia juga buka booth. Terus kayak di setiap event dia pasti ada side eventnya, Sui. Ih, bagus sih memang. Uh-uh. Dia bagus sih. Kayak mereka tuh modal Modal, like modal. buat Itu- bikin kayak gitu. The fact that mereka modal, logika kasar gue, jahat gue, gue simply mikir berarti ada market maker VC behind this. Ya gue nggak ngomongin tech atau apa ya, gue cuma ngomongin secara finance aja. Gue yakin ada market maker. Correct me if I'm wrong, bisa aja gue so tahu, gue salah. Iya. Gue kan, ya gue cuma orang bego di internet aja, gue nggak tahu. Enggak, dia pinter banget Nggak, guys. gua Dia merendah aja, dia merendah. Kan maksud gue itu simply logiknya kan ke sana. Iya, Dan betul. gue yakin secara price action ya pasti oke lah. Dan dari situ, tapi kesalahan gue ya itu, gue tuh punya problem bukan belinya, jualnya. Kalau barang bagus gue jual, barang jelek gue simpan. Itu juga gue alamin sih. Gue mau akhiri dengan 3 tips nih, Ros. Mungkin buat gue lah, jangan buat temen-temen, lu gak usah dengerin lah tipsnya lah. Buat gue aja 3 tips nih. Kasih gue 3 tips biar gue bisa menjadi brother in arms di trenches dan sukses. Gimana? Kalau oke, buat gue pribadi ya, ini tips buat meme coin kan. Yes. Always be early. Always fairly. Biar lu at least dapetnya awal, dan misalnya harga koinnya ya lu nggak jadi exit liquidity banget lah ya. Berarti kan? lu dapat early dan lu jual juga. Harus take profit. Harus Gua- always take profit. Gue selalu berusaha disiplin untuk kali 2 ambil initial. Oh, sisanya lu moonback. Jadi Sisanya nggak moonback juga. Sisanya gue pasti akan set TP berapa Berkala. yang TP berkala. Kalau gue merasa ini pada satu titik koin ini strong enough untuk naik lagi, udah gue tahan. Dan ketika itu lu jangan, ini tips yang kedua ya, lu jangan FOMO mau beli lagi. itu yang susah. Karena biasanya kalau lu beli lagi tiba-tiba Nggak, jatuh. itu serius, itu susah Hilang karena dong kita modal greedy. lo. Kita greedy. Iya, Kita jangan greedy. pernah greedy karena there's always new coin every day. Itu guys, tipsnya tuh itu. There is always new coin every day. Iya, jadi kalau misal apalagi kayak meme coin, gue tuh dulu kayak orang freak main terus. Kan Nagih itu sih emang. nagih kan. Adrenalin. Terus kayak gue tinggal sebentar Kelewatan. udah kelewat, udah mati. Jadi kalau misalnya lu emang nggak bisa nih, lu Jangan. mending jangan. Jangan, itu gue setuju loh Dan by the lu way. jangan takut ketinggalan karena masih ada There is lagi. always going to be a new coin. Yang terakhir, Yang terakhir tadi apa aja? tadi kan lo bilang always be early. Iya, be early. Be early, sama jangan lupa lu take profit juga. Dan jangan FOMO, 3 sih. Jangan FOMO. Jadi jangan lupa lu jangan lupa FOMO. Jangan FOMO. Jangan FOMO buat beli lagi. Jangan greedy lah. Jangan Jangan greedy. greedy. Nice, Set nice, TP, nice. jangan greedy, be early. Oke. Guys, gitu aja untuk podcast pada malam hari ini. Thank you banyak ya Ros udah mau datang ke acara kita. Thank you. Ini ada koin kami, Coinex, dan juga ada Web3 Week Asia. So jangan lupa buat teman-teman datang ke sana. See you guys next time. Bye.